Jumpa lagi di Tombo Mas Tutorial. Semoga teman-teman dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusannya. Baik teman-teman, saya masih melanjutkan aplikasi accounting yang sebelumnya saya sudah membuat jurnal, dan kali ini saya akan memposting cara posting ke buku besar otomatis menggunakan Excel. Dan seperti yang telah saya sampaikan bahwa setiap lembar kerja ada kaitannya dengan rumus-rumus yang ada di jurnal, karena buku besar ini adalah merekod semuanya akun-akun yang ada di jurnal. Nah teman-teman semuanya, pada kali ini saya tidak mengajarkan atau tidak memberikan tentang posting yang manual ya. Kalau manual tentunya mencari akun satu persatu seperti kayak gini, tapi kali ini saya akan memberikan secara rumus di buku besar. Nah nanti hasilnya teman-teman tidak usah membuat buku besar lagi ketika rumus-rumusnya sudah dimasukkan di dalam sheet buku besar ini. Ketika teman-teman menjurnal, nanti langsung tinggal melihat hasilnya saja. Oke teman-teman, sebelum saya mulai silahkan subscribe dulu dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video saya tentang aplikasi accounting. Baik, saya akan mulai. Yang pertama yang saya akan buka adalah di akun ini. Teman-teman silahkan ikuti ya, ikuti. Karena di akun ini ada rumus yang harus dimasukkan. Nah teman-teman, di kolom D ini teman-teman bloknya caranya kayak gini sampai dengan kolom L. Ini di blok teman-teman ya, di blok. Nah udah di blok. Kemudian di sudut kiri atas ini diketikkan akun 1, kemudian di enter. Oke. Setelah itu dibuka di jurnal. Nah di jurnal ini akan ada rumus-rumus yang diambil nanti di dalam buku besar. Yang pertama di sini dari mulai kolom Z atau tanggal ini teman-teman ya. Z ini di blok, kemudian di sudut kiri ini teman-teman ketikkan jurnal underscore tanggal, kemudian di enter. Oke. Kemudian di kolom A, kolom referensi ini di blok, kemudian di sudut kiri ini teman-teman ketikkan jurnal underscore ref, kemudian enter. Selanjutnya di kolom AB teman-teman blok, atau di kolom keterangan ini di sudut kiri isi di sini teman-teman ketikkan jurnal underscore cap, ini keterangan temannya, kemudian di enter. Di kolom AC di kode hutang garis miring piutang ini di blok, kemudian di sudut kiri ini teman-teman ketikkan jurnal underscore hutang piutang, kemudian enter. Kemudian di kolom AD kode ini di blok, kemudian di sudut kiri teman-teman ketikkan jurnal underscore kode, kemudian enter. Di kolom AE nama akun teman-teman blok, kemudian di sini teman-teman tuliskan atau ketikkan jurnal underscore keterangan akun, kemudian enter. Kemudian di kolom debit sini teman-teman di AF ini di blok, kemudian di sini dikasih nama atau diketik jurnal underscore debit, enter. Kemudian di kolom AG di blok sebelah sudut kiri ini teman-teman di sini teman-teman ketikkan jurnal underscore kredit, kemudian enter. Kemudian di arus kas tidak di blok. Nah periode yang lalu itu belum dibuat rumus di sini. Mari kita buat rumusnya dulu. Nah untuk di kolom AI 11 ini teman-teman itu ada rumusnya. Saya F2 aja, saya bacakan ya teman-teman, ikuti. Sama dengan if buka kurung AD11 sama dengan tanda petik 2 kali koma, tanda petik 2 kali koma, on if kurung buka tanda dolar, ini tanda dolar. Silakan teman-teman dipijit F4, nanti muncul tanda dolar, kemudian AD, kemudian pijit lagi F4, kemudian 11.2 AD11, AD11 lagi tutup kurung N AD11 tutup kurung, enter. Nah setelah itu di copy ke bawah, Nah setelah di copy teman-teman di AI, ini blok, di blok ya teman-teman. Seperti biasa di sudut kiri
Di sini teman-teman ketikkan jurnal underscore KB atau kode batu, kemudian enter. Nah teman-teman, ini rumus yang tadi kita buat, ini akan dimasukkan di dalam buku besar. Nah sekarang kita buka buku besar. Seperti biasa teman-teman, kalau teman-teman belum buat formatnya, di kolom atas sendiri itu adalah nama badan usahanya apa, tokonya apa, terserah teman-teman. Kemudian di sini tuliskan buku besar, kemudian di sini ada periodenya. Nah di D6 ini ada kode akun, D7 ada nama akun. Nah di F6 ini ada rumusnya teman-teman ya, ada rumusnya. Saya F2 saja. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka F7 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, VLOOKUP kurung buka F7, koma, akun 1, koma, kolom 6, koma, 0, kurung tutup 2 kali, kemudian enter. Nah teman-teman, tadi kita di awal sudah buat akun 1 ya. Ini akun 1 fungsinya untuk di sini teman-teman ya. Akun 1. Oke. Kemudian enter. Nah, akun 1 di sini yang dibuatin teman-teman saya tunjukkan di sini. Ini akun 1. Kolom 6 tadi. Dan ini akun 1 ini. Kolom 6. Ini adalah kolom 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Artinya kalau ada tulisan contohnya kas rupiah, maka akan membaca kode akun yang di sini. Kalau ada bank, akan membaca yang di sini. Akhirnya apanya demikian cara membaca teman-teman. Nah, untuk di F7 ini ada rumusnya. Nah, ini ada ngambil dari akun. Nah, tadi ada yang terlupa teman-teman ya. Sebelumnya kita buat dulu. Kembali dulu ke akun teman-teman ya, biar teman-teman juga tahu. Nah, teman-teman ikuti di kolom D, di blok, kemudian di sudut kiri diketikkan di sini ke underscore coa 1. Tadi terlupa teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian di enter. Nah setelah di enter, kembali ke buku besar. Nah silakan teman-teman kembali ke F7. Kemudian setelah itu buka data teman-teman, di sini data. Kemudian data validasi diklik. Kemudian ambil data validasi diklik lagi. Nah di setting ini teman-teman pilih list. Oke, pilih list. Kemudian di sini dikosongkan. Di in cell dropdown itu dicentang. Kemudian di sini ini ditulis saja teman-teman ya, tulis ini ke underscore coa 1 yang dibuat tadi. Oke. Kemudian di import ini pesan, ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian di alert juga ini nggak perlu ditulis juga, nggak apa-apa. Kemudian setelah itu oke. Nah hasilnya teman-teman, ini ada tanda panah ke bawah. Ini akan begini teman-teman. Jadi yang dibuat tadi itu. Oke. Ya. Oke. Kemudian di K6 ini ada rumusnya. Rumusnya saya F2 saja. Sama dengan ini, sama dengan if kurung buka F7 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, VLOOKUP kurung buka F7, koma, akun 1. Nah, ingat teman-teman tadi akun 1 ya. Kemudian koma, kolom 4, koma, 0, kurung tutup 2 kali, kemudian enter. Oke. Saya lanjutkan di L6. Ini masih sama, persis sama, hanya bedanya di kolom 5. Saya F2 saja. Sama dengan if kurung buka F7 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, VLOOKUP kurung buka F7, akun 1, 5. Nah tadi 4 teman-teman, sekarang 5. Dia akan membaca berbeda-beda teman-teman ya. Kemudian koma lagi 0, kurung tutup 2 kali dan enter. Kemudian di saldo akhir di sini, saldo akhir untuk debit saya F2 saja. Sama dengan if kurung buka K11 sama dengan 0, tanda kutip 2 kali, K6 ditambah sum I kurung buka dulu, sum kurung buka I11.2 I251. Dan ini 251 boleh sampai 500 atau berapa seperlunya teman-teman ya. Kemudian kurung tutup. Terus minus sum kurung buka C11.2 C251 atau terserah teman-teman seperlunya teman-teman. Oke ya. Kemudian kurung tutup 2 kali, enter. Kemudian di L saya F2 lagi. Sama dengan if kurung buka L11 sama dengan 0,
tanda petik 2 kali, koma, L6 ditambah sum, kurung buka, C11, titik 2, C251, kembali lagi, terserah teman-teman, sampai 500 boleh, tutup kurung, minus, sum, kurung buka, I11, titik 2, I251, kurung tutup 2 kali, enter. Nah, ini yang di atas sudah selesai teman-teman. Kemudian di sini saldo awal, di I10, itu dilingkan dengan K6, ini K6 teman-teman ya. Jadi, di sini ngelingkan di sini saja, gampang teman-teman. Kemudian di K10 ini juga dilingkan aja dari I10 dari sini. Oke, kemudian enter. Kemudian di L10 ini juga dilingkan saja, ini dari L6. Kemudian enter. Nah, teman-teman, ini ada yang saya hide, kemudian saya buka dulu teman-teman ya. Nah, pada kolom C11 teman-teman buat angka urut ya, urut dari 1, 2, 3 dan selanjutnya sampai berapa maunya teman-teman, sampai 1000, 2000 boleh di sini, tapi yang jelas urut. Kemudian di D11 ini untuk nomor. Nah, ini rumusnya adalah, saya bacakan, sama dengan if kurung buka E11 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, konta kurung buka, tanda dolar F4 ya teman-teman ya, F4, F4 lagi, 11 titik 2 E11, tutup kurung 2 kali dan enter. Kemudian di tanggal ini saya F2 sama dengan if error, ini if error, ini teman-teman buat ya, if error, ini di bawah juga ada, kalau diklik di sini sama aja nih, if error, kurung buka, index kurung buka, jurnal underscore tanggal, di awal sudah dibuat. Nah, fungsinya di sini nanti saya tunjukkan teman-teman ya. Jurnal underscore tanggal, koma, ini koma, match kurung buka, C11 N F4 tanda dolar nih, tanda dolar ya. Kemudian F tanda dolar lagi, ini tanda dolar 6, koma, jurnal underscore KB, tadi udah dibuat teman-teman ya, jurnal underscore KB, koma, 0 kurung tutup 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, kemudian enter. Nah, ya teman-teman. Kemudian di ref, nah di ref ini dikopikan saja dari sini. Cara ngopinya gini teman-teman, saya kasih tahu biar rumusnya tidak lari. Di E10 itu di paling ujung sini teman-teman, ke atas ini ya, paling ke atas, kemudian dikasih apa saja, saya kasih huruf L, nah, kemudian enter. Nah, ini adalah udah mati teman-teman, mati. Kemudian kita kopikan ke ref, copy ke sini. Nah, kemudian yang di E11 dinormalkan kembali, huruf L nya dibuang. Oke, kemudian di ref, ini ref, L nya dibuang di sini teman-teman, L nya dibuang. Kemudian saya mau ngambil dari ini, kan masih TGL juga, TGL dari samping sini teman-teman ya, dari samping sini. Nah, ini mau ngambil dari jurnal ref. Nah, teman-teman caranya gini teman-teman. Nah, dibuang TGL nya, kemudian cari ref, ini jurnal underscore ref. Nah, ini teman-teman, nah gitu. Kemudian ke sininya nggak perlu dirubah. Oke, langsung enter. Di posisi saldo normal ini ada rumusnya, saya F2 saja, sama dengan if kurung buka E11 sama dengan tanda petik 2 kali, koma, tanda petik 2 kali, koma, VLOOKUP, ini kurung buka, kemudian F4, udah F4 nanti muncul tanda dolar, kemudian huruf F, terus F4 lagi 7, koma, akun 1, koma, 3, koma, 0 kurung tutup 2 kali dan enter. Nah, yang di keterangan itu bisa dikopikan dari sini. Caranya seperti tadi ini pakai huruf L, sekarang pakai P, pakai P, biar mati dulu rumusnya teman-teman ya. Pakai P. Kemudian kita kopikan ke keterangan sini. Nah, yang di ref kita kembalikan lagi, hilangkan P-nya. Kemudian yang di sini juga dimatikan. Nah, ini masih ref teman-teman ya. Saya ngambil ini keterangan tadi di sana telah dibuat cut, jadi refnya itu dibuang teman-teman, jurnal underscore cut. Jadi teman-teman tinggal cari jurnal underscore ini, cut ini, kemudian klik, oke, enter. Nah, jadi, nah ini teman-teman, ini ada perbedaan sedikit di ujung sini nih, di ujung sini, ya ujung gini.
Rumusnya adalah sama dengan yang di sini, hanya diganti journal debit, kemudian di sininya FG 11 sama dengan 00 sama dengan 00. Oke, saya contohkan aja. Ini sama dimatikan. Sorry. Dimatikan dulu, kemudian dikopikan ke sini. Oke. Kemudian ini diaktifkan kembali. Kemudian di sini diganti jurnal debit. Nah, ini. Cari jurnal debit ini. Oke. Nah, tadi di sini ada tambahan. Ada tambahan teman-teman ya. If G12 sama dengan 0 maka 0. Jadi di sini ditambah if kurung buka G12 sama dengan 0 maka sama dengan 0. Oke, kalau dikopikanlah kurungnya tadi kurang teman-teman ya. Nah, di kredit ini sama saja, di kredit sama saja teman-teman ya. Di kredit ini sama aja, dikopikan aja dari sini. Yang ini dihidupkan kembali, ini juga dihidupkan. Nah, di jurnal keterangan ini dibuang cutnya, kemudian diganti kredit. Ini teman-teman ya, nih. Nah, ini enter. Nah, udah jadi teman-teman ya. Kemudian yang di debit ini pakai rumus, saya F2 saja. Sama dengan if kurung buka G11 sama dengan tanda petik 2 kali koma, tanda petik 2 kali koma, if G11 kurang atau lebih tanda petik KR, ini KR itu kredit, tanda petik koma, K10 ditambah I11 dikurangi J11 koma 0 kurung tutup 2 kali, kemudian enter. Dan di L ini saya buka rumusnya. Sama dengan if kurung buka G11 sama dengan tanda petik KR tanda petik koma L10 ditambah J11 dikurangi I11 koma 0 kurung tutup sekali, kemudian enter. Nah, kalau di sini sudah jadi semua teman-teman, itu dikopikan ke bawah. Silahkan dikopi ke bawah ya teman-teman, dikopikan ke bawah. Oke, dikopi ke bawah. Nah, ini sudah jadi teman-teman, boleh kita tes kode akun atau akun-akun yang pernah dijurnal di sini, ya kan, dari bermacam-macam akun, dan di sini adalah acaknya, acak sekali. Nah, di dalam buku besar ini itu sudah terekod semuanya. Nah, sambil kita cek untuk merapikan teman-teman ya, saya lihat dari mulai kas rupiah. Nah, ini sambil merapikan teman-teman, karena tadi kan belum kelihatan rapi. Nah, ini di kolom ini kita rapikan dulu. Kita rapikan. Nah, sudah. Kemudian di sini ini masih ada, belum pakai ini desimal ya teman-teman ya, kita pakai desimal kan caranya. Kita rapikan dulu, kalau udah jadi kita rapikan. Di sini sudah, di sini juga masih belum rapi, kita rapikan. Harusnya pakai general, di sini pakai D. Nah, general, oke. Nah, di sini udah pakai D. Nah, di sini teman-teman, di sini ada huruf kecil dan ada huruf besar. Kita bisa rapikan teman-teman ya. Kita bisa rapikan caranya gini teman-teman. Di sini teman-teman ikuti ya, di sini. Nah, setelah koma itu diketikkan tulisan proper. Nah, ini teman-teman pilih aja proper. Nah, kemudian enter. Nah, ada tanda gitu, kemudian enter aja. Nah, setelah itu copy ke bawah. Nah, jadi apapun tulisannya, mau huruf besar huruf kecil di jurnal, di sini akan mengikuti sama. Jadi gitu teman-teman ya. Itulah fungsinya rumus-rumus yang ada di Excel.
Nah, setelah kas rupiah, ini saldo awalnya udah muncul, saldo akhirnya udah muncul. Jadi teman-teman tidak lagi membuat manual ya, tidak lagi membuat manual. Jadi semuanya sudah terekod di sini. Tinggal kita melihat hasilnya saja. Kemudian dilihat lagi bank. Nah, ini karena ada transaksi di jurnal, makanya di banknya juga sudah masuk. Ya. Kemudian kita lihat lagi ada piutang usaha. Nah, di sini piutang usaha juga sudah masuk, baik yang retur atau yang menerima piutang atau penjualan di sini sudah masuk, penjualan secara hutang. Kemudian di persediaan barang dagang, ini persediaan barang dagang. Nah, ini udah masuk. Ya. Di mana ada pembelian, terus kemudian di sini ada HPP, kemudian ada pembelian yang sifatnya hutang, kemudian di sini ada retur penjualan, kemudian di sini juga ada retur pembelian. Oke, teman-teman ya. Kemudian saya lihat lagi yang ada operasional di sini, yang udah diinput dalam jurnal, ada hutang lancar. Nah, teman-teman sebelum saya masuk hutang, ini posisi saldo nolnya ada di debit teman-teman. Tapi kalau hutang itu posisinya ada di kredit. Nah, saya akan buka di hutang lancar dulu. Nah, ini teman-teman. Posisi adalah karena perusahaan punya hutang, makanya posisi berada di kredit. Nah, ini teman-teman ya. Jadi saldo kreditnya adalah gini, punya hutangnya adalah gini. Nah, kemudian di hutang usaha. Nah, hutang usaha juga ada nih, Bang. Teman-temannya pembelian barang dagang hutang itu 25 juta, kemudian ada retur pembelian juga ada, tidak masuk. Nah, teman-teman, ada yang perlu dirapikan lagi di sini ya. Kemudian di sini ada aktif, teman-teman, saya terangkan di sini. Ini ada rumus di sini, kemudian saya merahkan dulu biar teman-teman tahu untuk merapikan. Nah, silakan teman-teman di C10 ditulis angka 1 ya. Kemudian di di B, tadi di B10 ya, angka 1, kemudian di B11 ini pakai rumus teman-teman. Saya ke atas saja nih teman-teman ya, ke atas, sama dengan if kurung buka E11 sama dengan tanda petik 2 kali, koma 0, koma 1 kurung tutup sekali, kemudian enter, kemudian di copy ke bawah ya. Nah, setelah itu di sini tulis aktif, kemudian di sini ada pakai short teman-teman ya, pakai short, ini short, ini masih pakai short, ini saya hilangkan dulu shortnya, kemudian saya short lagi. Nah, oke. Nah, fungsinya adalah gini teman-teman, dari sini sampai ke bawah sana adalah kosong ya, tidak ada datanya. Nah, untuk merapikan adalah gini teman-teman ya. Nah, ini nolnya dibuang, kemudian oke. Nah, jadi yang muncul hanya ada datanya saja nih ya. Kemudian dikembalikan, kembalikan lagi. Kemudian bagaimana dengan yang panjang, contohnya di kas. Oke, kas ini kas rupiah, ini agak panjang nih teman-teman ya. Sama di kas juga gitu, sama. Kalau untuk merapikan ini nolnya dibuang, kemudian oke. Nah, kita lihat, nah sebatas yang ada datanya saja ya. Nah, kalau sudah gini teman-teman, ini untuk rapinya lagi, ini di hide di kolom C di blok, kemudian di hide. Oke, kemudian di kolom B ini di select total. Oke, kemudian dari mulai B10 sampai ke bawah itu dikasih warna putih saja biar rapi. Oke, teman-teman. Nah, ini teman-teman tentang buku besar yang secara otomatis dari jurnal. Jadi teman-teman tidak usah membuat buku besar lagi ketika rumus-rumus ini sudah dimasukkan. Nah, silakan teman-teman, kalau ini bermanfaat bagi teman-teman, silakan untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan di part-part yang akan datang. Jangan lupa teman-teman, untuk pertemuan yang akan datang saya akan bahas mengenai neraca lajur. Nah, neraca lajur ini juga teman-teman, neraca lajur ini sudah jadi, ini sudah ngelink dari jurnal, sudah jadi teman-teman ya. Jadi saya membuat ini tidak harus mencari satu-satu ya, teman-teman ya. Semuanya ada rumusnya di sini, ada rumusnya, semua ada rumusnya. Nah, silakan teman-teman ikuti terus video-video saya ya, agar teman-teman dipermudah nantinya di dalam mengerjakan seputar akuntansi. Demikian, salam sukses untuk kita semuanya dan terima kasih.